lebih tahu gimana kayak wataknya, kayak juga memiliki lebih simpati ke diri sendiri, ke orang lain selama masuk bahasa dan sastra. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Bersama saya Dahlia Permata Insani yang hari ini akan menemani kalian membahas salah satu topik yang paling banyak dirasakan mahasiswa. Untuk menemani obrolan topik ini, tentunya saya juga ditemani oleh mahasiswa PBSI, yaitu Kak Cici dan juga Kak Puspa. Setiap mahasiswa pasti mempunyai cerita unik nih tentang bagaimana mereka akhirnya mendarat di jurusan masing-masing. Entah karena pilihan sendiri, dorongan orang tua, atau justru sekedar ya udah jalani aja dulu. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sedikit tentang pengalaman mahasiswa PBSI, mulai dari awal masuk, budaya perkuliahan, sampai hal-hal lucu atau absurd yang cuma dirasakan anak PBSI. Halo Kak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir. Langsung kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama boleh diceritain sedikit bagaimana awal-awal kakak-kakak ini bisa masuk PBSI, karena pilihan sendiri atau dorongan dari orang tua, atau mungkin malah kejebak keadaan. Halo Kak. Iya Kak. Dulu terima kasih ya sudah diundang. Iya. Kalau saya sih nggak merasa kayak di kejebak atau dorongan karena orang tua, tapi lebih ke milih sendiri sih Kak. Sebelumnya itu awalnya daftar itu sebenarnya cuma iseng juga sih, pengen nyoba PBSI. Soalnya sebelumnya kan juga lulusannya kan juga bukan SMA, lebih ke SMK, dan jurusannya kan juga farmasi. Sebenarnya juga kerjanya masih di farmasi kan. Dan nyoba daftar di PBSI, pilihannya PBSI sama farmasi, tapi kepilihnya PBSI. Kebetulan juga lebih suka PBSI karena ada sastranya, itu kan pendidikan bahasa dan sastra. Karena gitu ada ya, sastranya itu. Ada sastranya. Karena itu nyoba daftar. Iya. Kalau Kak Puspa bagaimana? Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke dari orang tua juga, dari pilihan diri sendiri juga sih Kak. Jadi kayak gitu. Sama-sama. Iya. Berarti sebelumnya emang mau daftar ke PBSI. Betul. Sebelum masuk PBSI, udah paham belum PBSI itu jurusannya apa? Atau ya udah asal pilih jurusan aja dulu tanpa riset atau bagaimana? Dari Kak Ciciknya bagaimana? Kalau saya dulu awal sebelum masuk ya cari-cari dulu, riset ke Google, itu bahasa dan sastra itu seperti apa, jurusannya itu, matkulnya itu seperti apa juga gitu. Kalau setelah masuk bagaimana Kak? Kalau setelah masuk ya biasa aja sih, maksudnya enggak biasa, maksudnya ya enggak terlalu kayak pelajarannya, matkulnya itu kayak bikin pusing kayak gimana, enggak. Gitu. Kayak lebih asik atau? Ya asik bisa. Iya. Lebih asik ya. Baik. Kalau dari Kak Puspanya bagaimana Kak? Kalau saya Kak, dari pandangan saya waktu saya mengenal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu, saya pikir tuh kayak cuma tentang pendidikan, pasti kan ke guru atau gimana, keguruan gitu ya Kak. Ternyata tuh di situ tuh kayak banyak gitu loh, dari matkulnya pun juga banyak gitu. Iya. Ini awalnya betul. Kayak bikin cerpen. Iya. Ternyata malah banyak banget. Ada sastranya juga. Iya. Lebih kayak lebih luas. Nggak menjurus ke guru aja ya Kak? Iya, nggak cuma ke guru tapi kayak banyak gitu loh Kak, intinya kayak contohnya kayak sastra atau linguistik gitu.
dan peluang kerjanya kayaknya juga Iya, guru betul. aja. Lebih Dan juga, luas, Kak. Iya. Makulanya setelah masuk PBS kan makulanya juga ada kayak kepenyiaran, terus sastra lisan, sastra populer, terus kayak bikin drama, naskah-naskah drama itu. Iya. Jadi intinya nggak cuma tentang namanya pendidikan kan Kak, pendidikan Iya. bahasa dan sastra Indonesia, tapi itu nggak cuma isinya itu nggak cuma jadi guru gitu. Iya iya. Jadi jangkauannya jauh lebih luas Iya, daripada betul. sekedar jadi guru ya kak ya. Baik-baik. Terus yang ketiga, setelah masuk PBSI, ada nggak budaya PBSI yang bikin kakak-kakaknya ini shock, dan mata kuliah apa yang kakak ini sukai sejauh ini? Kalau shock sih enggak juga sih, soalnya kan bahasa dan sastra pasti kan juga disuruh kan, ini kan lebih ke literasi kan, baca-baca, Iya, terus Kak. kayak nulis gitu, kayak bikin cerpen gitu, bikin cerpennya juga sih. Ya Iya. nggak terlalu kayak shock banget, tapi ya dikit lah sering. Oh. Pasti ada ya Kak. Ada tapi Iya. juga nggak terlalu, Iya. mungkin kakaknya. Kalau dari aku sendiri sih awalnya itu juga shock Kak, karena Iya. saya pikir juga itu kayak mungkin bahasnya cuma kayak tentang keguruan kayak gitu. Ternyata iya betul. Karena pendidikan itu Iya. ya, bahasa Indonesia. jadi lebih happy ya kak ya di Iya. PBSI ya. Oke. Awalnya enggak. Terus ini yang pertanyaan keempat, setelah masuk PBSI pernah nggak terlintas kepikiran buat pindah jurusan nih, jurusan misalkan jurusan BK atau matematika atau apa gitu? Dari kakaknya sendiri bagaimana kak Puspa? Kalau dari saya sendiri belum ada sih Kak, sampai sekarang pun belum ada. Saya sendiri Kak juga Cici? enggak sih kak, masih menikmati aja sih, nggak merasa kayak kesulitan apa gitu. Mungkin kembali Enjoy. lagi kayak awal kan tujuan awal kita kan udah di situ gitu, pengennya di Iya. situ mungkin Heeh. gitu. Jadi kan juga Jadi, harus kayak apa lebih- minat juga nggak sih? Iya, Kalau di karena diri minat, sendiri, iya, kalau betul. nggak ada Iya. minatnya ya susah sih jalani. Jadi lebih pilih di PBSI aja kak ya? Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan kelima nih, pernah nggak ngerasa iri dengan jurusan yang lain? Dari kak Cici, bagaimana kak? Kalau iri sih enggak sih kak, karena juga kan saya juga punya temen yang kayak di luar prodi PBSI kan. Kalau Iya. saya cari-cari informasi kan juga sama-sama sulitnya sih. Pandangan mereka ke PBSI kan juga sama, kayak oh sulit ya kalau disuruh kayak bikin, kamu nggak capek tuh disuruh bikin naskah, kayak baca-baca novel kayak gitu, sama aja sama-sama sulitnya. Oh sama-sama sebenarnya. sulit ya kak Iya. ya? Terus juga kebetulan kan juga masuk sini ya udah enjoy aja masuk PBSI. Oh gitu. Nggak ngerasa kayak terbebani atau gimana, kayak asik, kayak nggak Iya. pelajaran yang kayak bikin stres banget, enggak sih ya menurutku. Oh gitu ya kak. Kalau menurut pandangan dari kak Puspa bagaimana kak? Kalau menurut pandangan saya pribadi sih sama ya Kak, kayak Kak Cici. Iya. Kayak di luar. mungkin prodi luar pun juga mikirnya kayak gitu. Kalau Iya. menurut saya sih ya sama aja kayak Kak Cici. Oh sama. Iya, Jadi enjoy. lebih Sama enjoy, asik. asik sama seperti kak Cici ya. Baik-baik. Makulanya kan juga kayak sastra itu Iya. kan bikin seru. Iya kak. Soalnya drama itu kan Iya, drama. bareng-bareng sama teman-teman, jadi lebih Bikin seru. film. Iya betul. Project film atau apa gitu. Terus pertanyaan keenam nih kak, apa yang bikin kamu tetap bertahan di PBSI sampai sekarang? Nyaman, malas pindah, atau udah pasrah? Dari kak Cici bagaimana? Enggak merasa pengen pindah sih kak, soalnya di PBSI juga dari teman, dosen itu juga saling support sih. Salah satunya juga teman, merasa kayak gimana ya, temannya tuh kayak support banget sesama Iya. temannya gitu. Jadi Iya, nggak iya. merasa kayak pengen pindah, gak juga prodinya juga enak-enak aja sih, makulnya juga. Iya. Dari semester 1 sampai 4, mungkin ya semester 5-nya ini sih ngerasa kayak agak mulai terbebani atau gimana. Kalau Pak Puspa bagaimana? Teman-temannya pun juga kayak, kalau dari saya teman-temannya pun juga support, betul kata Kak Iya. Cici, kayak sama-sama merangkul gitu loh Kak. Jadi kayak nggak ada Kayak
gak ada yang banding-bandingin atau gimana pun. Dosennya pun juga enak-enak. Enjoy juga sih, Iya. dosennya seru-seru juga, nggak kayak Gak yang mempersulit mahasiswanya. Jadi temennya tuh saling melengkapi ya kak Iya, kalau di betul. BPSI. nggak kayak hebat. menjatuhkan banget Iya, gitu. iya. Saling Betul, iya. support lah gitu. Iya saling support. Lebih bagus tuh kak kalau saling support satu sama lain. Iya. Yes. Pertanyaan ketujuh nih, ada momen tertentu nggak yang bikin kamu sadar, oh ternyata PBSI itu gini ya, entah itu positif atau negatif, itu bagaimana menurut pandangan Kak Cici? Momen rasa kayak oh PBSI seperti ini ya kayak itu sih, kan ada sastranya itu sih juga. Awalnya kan saya mikirnya kan sastra itu kayak ya cuma disuruh baca-baca novel, analisis novel, ternyata itu luas. Di kayak sastra lisan itu harus turun ke Lapangan. Iya. ya. Harus cari tahu, kayak kemarin kan cari-cari tentang apa itu mitos apa itu? Mitos. Ya, mitos ya. Iya, Kita Kak. harus bertanya langsung ke Masyarakat. jadi kita berbaur dengan masyarakat, jadi enggak menetap di kampus aja. Nggak Lebih teori aja juga Oh, sih iya. juga kan. Antusias Kak ya, Iya, insya Allah. Iya. kan mencari tahu di lapangan Iya, gitu. Betul betul. Kalau menurut pandangan dari Kak Puspa bagaimana? Sama sih kayak Kak Cici juga, kayak kita tuh nggak cuma stuck di kayak ruangan gitu Iya. sih Kak. Kayak paling serunya itu juga yaitu turun ke lapangan gitu. Iya, berbaur sama masyarakat Iya, itu betul. Kak ya. Selain itu juga serunya juga pas waktu bikin film sih kan, nggak di dalam ruangan nonton, Oh gitu ya. dipraktekin juga. Part terserunya tuh malah itu gitu sih Kak. Iya, bikin film ya. Film. Iya, betul. Wih, hebat. Jangan lupa nonton. Iya iya, jangan lupa nonton ya teman-teman ya. Pertanyaan kedua nih, menurut kakak tantangan terbesar selama kuliah di PBSI itu apa? Terus teori, tugasnya atau juga kewarasannya? Bagaimana? Menurut Kak Cici nih, bagaimana? Ya, usah. Oh dari Kak Puspa. Kalau tadi apa? Heeh. Tentang tantangan terbesar Tentang selama kuliah di PBSI, mungkin teorinya ataupun tugasnya atau kewarasannya itu bagaimana? tantangan, ya juga sama sih, sastra lagi. Iya. Kan yang kemarin yang paling kayak bertantangan banget kan saya kan termasuk kaum introvert ya. Oh, Jadi iya. kayak kayak sastra lisan tuh harus berbaur dengan masyarakat, itu juga harus berani melakukan tanya, mencari informasi juga. Mau nggak mau harus Iya. berani gitu sih Kak. Iya. Gitu ya. Kalau tantangan tuh belum ada sih sampai sekarang. Wih, juga belum enjoy ada. aja. Oke. Masih menikmati. Iya. Menikmati ya Kak ya. Merasa kayak stres banget. Iya. Paling ya stres juga. Tapi ya. Tapi Ada enggak lah, ya. juga mahasiswa ada. Ya jangan Kayak sampai stres Kak ya. tugas-tugasnya Gitu. Ya, biasanya tugas numpuk-numpuk kan bikin kayak Pusing ya. bareng iya. Oke. Terus pertanyaan ke-9 nih Kak. Hal apa yang Kakak dapetin dari PBSI yang sebenarnya Kakak tuh nggak sangka bakal berguna, itu hal apa aja Kak? Mulai dari Kak Cici. Pendapatnya bagaimana? Mungkin juga ya kayak penyiaran juga termasuk itu sih. Ya Kak. Apa itu yang kemarin itu penyiaran yang apa itu? Yang film toh. Film juga kayak novel, analisis novel juga itu juga berguna sih Kak. Kayak kita kan baca novel itu kan jadi tahu jadi lebih tahu gimana kayak wataknya, kayak juga memiliki lebih simpati ke diri sendiri, ke orang lain selama masuk bahasa dan sastra. Jadi nggak mikirin diri sendiri, jadi juga mikirin perasaan orang lain juga, jadi memiliki sikap simpati juga. Oh gitu ya Kak ya. Kalau baca novel kan sering kayak analisis novel kayak gitu. Kepenyiaran kan juga sih Kak, kayak awalnya yang kita public speakingnya kurang, Iya, itu jadi betul. lebih bagus. Iya. Oh gitu. Kayak turun sastra gitu juga Iya. termasuk sih. Oh, iya. Jadi buat kita lebih kayak berani gitu
berbaur ke masyarakat, ke orang lain. Iya betul. Masyarakat luas Kak ya. Oke. Terus pertanyaan ke-10 nih Kak. Kalau dikasih kesempatan riset jurusan dari awal, kamu bakal pilih PBSI lagi atau coba jarul lain? Kakaknya sampai tipu. Iya, tipe nih Kak nih. Enggak sih Kak, tetap pilih. Start di BPSI sih pastinya. Lebih kayak sudah merasa suka PBSI sih Dan daripada mulai nyaman juga kayak nggak perlu coba-coba yang lain juga. Iya betul. Nggak mau nyoba pindah jurusan atau gimana Kak? Terima kasih. Jadi juga Ya. seru kok Iya. PBSI. Seru Nyaman. banget, asik Wis. ya. Nggak ngerasa kayak terbebani banget. Iya. Kayak apa ya, kayak kita itu kayak nggak kelihatan kayak belajar banget. Ya belajar tapi maksudnya kayak nggak kelihatan kayak terlalu mikir Iya. tugasnya, jadi kayak enjoy banget. Apalagi udah semester 5 ya Kak. Iya. Eman mau pindah jurusan. Iya. Terus apa hal paling yang Kakak syukuri setelah sejauh ini menjalankan kuliah di PBSI? Syukuri teman sih. Teman. Oke. Jadi banyak teman, ya. Relasi juga. Nambah relasi Iya, ya nambah relasi. Udah. Udah itu. Oh iya, baik. Jadi relasinya tambah banyak ya Kak ya. Iya. Apalagi ikut kepengurusan atau Iya. HMPS. Iya betul. Atau Jadi nggak cuma stuck di kelas aja gitu loh Kak. Jadi misal kita ikut kayak organisasi-organisasi di kampus itu juga kayak nambah relasi gitu. Oh iya, betul Kak. Iya temannya Jadi jadi tambah. informasinya juga Lebih luas Kak Iya. ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak jurusan PBSI ini bakal jadi jalan karir Kakak nanti atau cuma satu bab dalam hidup Kakak? Kalau saya jembatan sih Kak. Jembatan. Karena saya sendiri kan juga suka bikin novel gitu ya. Iya. Karena PBSI juga bisa membantu saya juga sih untuk mencari ide atau penulisan. Jadi lebih paham lah analisis novel kayak gitu. Lebih mendalam Kak ya Iya. kalau ikut PBSI ini? Dari Kak Puspa? sama sih kayak Kak Cici kayak dari awal kan saya juga pengennya jadi guru gitu kan. Iya. Mungkin ya sama aja. Oh sama ya, baik. Ternyata juga berdua sih. Iya. Ya, Nanti nggak kalau hanya lulus guru juga sih. Bisa nggak jadi guru, mungkin jadi jurnalis. Iya Iya, bisa jurnalistik juga juga bisa. presenter atau Iya, apa? mungkin bisa presenter Iya, juga. wartawan bisa. Jadi podcast kayak gini juga bisa. Iya betul. Ada pengalaman lucu, absurd atau random yang cuma Kakak alami sebagai anak PBSI enggak? Kalau saya sih, kalau absurdnya itu dibilang absurd sih, kayaknya nggak ada sih. Mungkin saking banyaknya jadi lupa. Iya betul. Mungkin malah saya sendiri ya absurd. Kemarin sih itu sih momen yang bikin saya kayak, ya kayak gimana gitu waktu pribadi saya ya. Itu ngerjain yang sastra lisan. Itu Iya. saya cari-cari kayak tempat objeknya itu ya sampai tiga tempat. Iya. Nah itu yang pertama itu yang di Magetan itu toh mau di satu tempat itu mau cari tahu itu lewat kan kayak bendungan gitu toh Kak. Iya Kak. Cari tahu kuncinya gitu niatnya tapi nggak ada, terus pindah lagi. Itu nggak ada direncana sih sebenarnya. Ya udah cari toh di dekat situ lagi ada tempat lain dan itu benar-benar di dalam kayak hutan nggak alas ya kayak Iya. alas gitu, sawah persawahan gitu. Tapi ya nggak kepake sih, malah pulang-pulang malah kesasar. Wah. Terus akhirnya nyampe rumah enggak Kak? Ini bukan tempat biasa, kayak map nggak tahu tempatnya juga. Itu. Oh iya, maaf di HP ya Kak ya. Iya, Iya. kesasar juga. Akhirnya ya udah yang terakhir itu akhirnya kepakainya yang itu Pundan jadinya. Oh, Malah deket Pundan. rumah jadinya jadi. Oh, Nyapus tapi ngapain sampai ya, jauh Mak? ya. Ya ada. Kalau dari Kak Saya. Puspa? Kalau dari saya hal absurd tuh kayak kita nganalisis kata-kata gitu sih Kak. Pasti kan ada kayak kata-kata yang nyeleneh atau gimana gitu. Linguistik. Iya. Iya betul. Per huruf apa tuh kemarin itu? Morfologi ya. Iya. Per huruf. Per huruf kayak ya. Belajar gitu lebih mendalam.
Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau PBSI itu diibaratkan sebagai tempat, menurut kakak itu apa? Rumah, tes area, atau tempat singgah sementara? Kalau dari saya sih udah saya anggap rumah juga sih Kak. Rumah. Iya. Karena juga teman-temannya juga anggap kayak teman itu juga jadi support, jadi kayak anggapnya ya udah jadi rumah, nggak kayak kesan Cuma tempat singgah gitu Iya. enggak sih. Gitu. sudah seperti keluarga sendiri Keluarga lah. sendiri ya kak ya, apalagi temennya banyak di PBSI Iya, ya. saling support. Yes, saling support satu sama lain. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kalau ada mahasiswa baru yang tiba-tiba masuk PBSI tanpa persiapan, apa satu tips, saran atau pesan yang ingin kakak sampaikan biar mereka bisa bertahan dan tetap waras menjalani kuliahnya di PBSI ini kak? Kalau saya untuk mahasiswa baru yang baru memasuki bahasa dan sastra, terutama yang kayak belum mengetahui lebih dalam atau kayak ngerasa salah, kayak asal pilih gitu, ya jalani aja dulu, kayak ngerjain tugas sesuai jadwal Arahan deadline-nya. Mungkin nanti lama-lama juga terbiasa terus nyaman. Intinya Jadi ikuti suka, alurnya iya. aja gitu Iya, ya kan. benar-benar. PBS itu enggak seseram itu. Iya benar, seru malahan asik. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita pengalaman selama menjadi mahasiswa PBSI. Dengan adanya obrolan ini, kita tidak hanya menggambarkan perjalanan pribadi, tetapi juga bisa jadi gambaran buat calon mahasiswa atau siapapun yang lagi mencari arah tentang dunia PBSI. Buat pendengar semuanya, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman di rumah untuk memahami jurusan PBSI itu seperti apa. Sebelumnya, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Raih mimpimu lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.